Kubu terdakwa Usman Wibisono yang sebelumnya dituntut pidana 3 tahun penjara dalam perkara pencemaran nama baik dan atau penghinaan terhadap Sekretaris Jenderal Sekjen Pembinaan Mental Karate PMK Kyokushinkai Karate Do Indonesia, Erik Sastrodikoro semakin garang membongkar penyimpangan puluhan miliar uang arisan yang terjadi di perguruan karate tersebut. Hal itu ditunjukkan Usman dan penasihat hukumnya, Benny Ruston dalam lanjutan persidangan agenda pledoi pembelaan di Pengadilan Negeri PN Surabaya. Tanpa tedeng aling-aling, Benny Ruston menuding jika tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) masih prematur. Karena menurutnya, untuk dapat menuntut seseorang dengan pasal 311 ayat 1 KUHP, maka JPU harus dapat membuktikan terlebih dahulu unsur yang terkandung dalam rumusan pasal 310 KUHP. Harus dapat membuktikan terlebih dahulu unsur yang terkandung dalam rumusan pasal 310 KUHP. Tanpa dapat dibuktikan terlebih dahulu, maka keberlakuan atau penerapan pasal 311 adalah penerapan yang tersebut. Hal ini telah ditegaskan oleh tim penerjemah BPAN dalam buku yang berjudul KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terjemahan resmi oleh tim penerjemah BPAN Departemen Kehakiman yang menerjemahkan bahwa rumusan tindak pidana yang diatur dalam pasal 311 ayat 1 terkait erat dengan 310 KUHP, sehingga dapat ditarik unsur-unsur kejahatan yang terkandung, yaitu A. Semua unsur objektif dan subjektif dari pencemaran pasal 310 ayat 1, pencemaran tertulis pasal 310 ayat 2. B. Si pelaku dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar. C. Tetapi si pelaku tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhannya. D. Apa yang menjadi isi tuduhannya adalah bertentangan dengan yang diketahuinya. Berdasarkan unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa pasal 311 ayat 1 KUHP harus memenuhi semua unsur-unsur pasal 310 terlebih dahulu, dan yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar. Chat WhatsApp bernama Forum Sapu Hitam, di mana semua anggota dari grup WhatsApp Forum Sapu Hitam tersebut adalah warga perguruan pembinaan mental karate Kyokushinkai Karate Do Indonesia, bahwa yang mengupload adalah terdakwa dalam kapasitas sebagai ketua atau pengadilan perguruan pembinaan mental karate Kyokushinkai Karate Do Indonesia yang memiliki kapasitas itu, bahwa dari yang itu seharusnya terdakwa kita menuntut dengan undang-undang ITE bukan pasal 310 dan 311 KUHP. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi 50 PUU Romawi 6 2008 subparagraf 3.16.1 halaman 104 yang menerangkan bahwa penghinaan yang diatur dalam KUHP, penghinaan offline, tidak dapat menjangkau dari penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia cyber atau penghinaan online karena ada unsur di muka umum. Namun, waton sekalipun jaksa mendakwa dengan undang-undang ITE, tindakan yang dilakukan terdakwa tidak dapat masuk dalam kategori tersebut mengingat adanya ketentuan tentang pasal 27 ayat 3 undang-undang ITE untuk keputusan bersama antara Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang pedoman implementasi dari dakwaan dan segala tuntutan hukum. Prisprak. Ketiga, memulihkan hak terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. Majelis Hakim yang diketuai Yus Hantiarso juga memberikan kesempatan kepada terdakwa Usman supaya bisa dapat secara langsung membacakan pledoi. Usman menegaskan tujuan pembelaan ini adalah untuk membela hak orang banyak di perguruan PMK Kyokushinkai Karate Do Indonesia yang telah didirikan tahun 1967 sampai sekarang dan telah tersebar di 18 provinsi dari Sumatera sampai Papua. Tujuan pembelaan ini adalah untuk membela hak orang banyak yang berada dalam perguruan karate pembinaan mental karate Do Indonesia yang telah didirikan tahun 1967 sampai dengan sekarang, telah tersebar di 18 provinsi dari Sumatera sampai Papua, dengan ratusan pembina yang menjalankan misi untuk membina anak bangsa melalui disiplin dan jiwa karate agar berguna bagi nusa dan bangsa Indonesia sesuai mutu perguruan Pro Patria et Populo. Pendidikan karakter bangsa yang menjadi tanggung jawab kami, para pembina, perlu diamalkan dengan sungguh-sungguh, terutama mengamalkan Sumpah Karateka Pembinaan Mental Karate yang ke-6, yaitu membela mereka yang benar, yang lemah tapi benar, dan akan menahan mereka yang berlapis warna. Dalam persidangan yang mulia ini, kita telah mendapatkan beberapa kesaksian seperti yang ada saya jelaskan di sana. Kemudian saya mohon untuk menjelaskan hak dan kewajiban perguruan, di mana hak dan kewajiban perguruan ini yang saya bela. Bahwa hak perguruan tersebut adalah hasil usaha arisan pembinaan mental karate Kyokushinkai Karate Do Indonesia yang sejak tahun 2000 memakai nama arisan pembinaan mental karate sejak tahun 2010 yang telah menjadi tulang punggung perguruan dalam melestarikan perguruan
yang memiliki tanggung jawab yang tertuang dalam visi dan misi perguruan untuk nusa dan bangsa dalam pembinaan anak bangsa melalui pendidikan disiplin mental karate tersebut. Perguruan berkewajiban menaungi ratusan pembina dengan keluarganya yang tersebar di Sumatera dan Papua sampai dengan Papua. Ratusan keluarga pembina tersebut menggantungkan hidupnya dan membangun keluarga dan pribadinya sebagai pembina yang harus menjadi tauladan yang baik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Pada saat ini hak perguruan yang seharusnya diterima oleh perguruan dikuasai dan dijadikan alat untuk menghancurkan perguruan, termasuk menghancurkan orang-orang yang berani mempertahankan dan membela perguruan, termasuk kami bertiga, Liliana Herawati, Nyonya Liliana Herawati, Bapak Rudi Hartono, dan saya sendiri, yang telah dilaporkan ke polisi dengan keterangan dan kesaksian yang tidak benar dan palsu. Dari perkara ini, hakim harus lebih jeli dan cermat dalam memutus perkara. Jangan sampai ada orang yang tidak bersalah divonis bersalah. Dari Surabaya, Rahayu mewartakan.